kayaknya nggak cocok. menurut lu nggak cocok? Asik udah tahu ceritanya gitu. Gue juga belum nonton. Oh, itu harus ditonton di film. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di podcast. podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini bareng gue Bram Herlambang dan dengan siapa? Tentu dengan Juan Diwa. Hai. Halo. Halo, Gimana, bro? banget menontonnya. Nervous gue. Masa sih gue yang nervous ini? Kenapa nggak ada yang tepuk tangan sih? Teman-teman di studio. Biar heboh Teman-teman di studio nih, teman-teman di studio mantap nih. Bro, thank you ya. Di sama-sama. akhir tahun sudah berkenan untuk kita wawancara dan ngobrol. Gue pengen lebih jauh sih sebenarnya Waktunya. ngelihat karakter lu gitu loh. Oke. Karena kalau di trailer kan kita udah bisa lihat bersama ya, gimana lu jadi nice guy gitu loh. Kayaknya Nggak cocok. menurut lu nggak cocok. Seberapa sulit karakter itu lu perankan dibandingkan dengan sebelumnya? Menjadi anak baik-baik gitu kayaknya. Anak baik-baik. Iya benar-benar. Gue orang kan lumayan ledak-ledak gitu ya. Aslinya kayak nggak bisa diem gitu, pecicilan. Dan si Gani ini karakter yang gue mainkan orangnya lumayan tenang dan nggak banyak aksi gitu, nggak meledak-ledak. Jadi nahan itu sih sebenarnya, nahan ledakan-ledakan itu di dalam hati ini gitu. Biar menjadi si Mr. Nice Guy gitu. Itu yang susah sih. Tapi seberapa susah lu masuk karakter itu dibandingkan lo kalau gue lihat di film-film lain kan lebih ekstrim kadang ya. Waduh. Dengan peran lu gitu. Benar-benar. Sebenarnya kalau ngomongin susah, semuanya susah ya. Punya susahnya sendiri-sendiri lah Oke. gitu. Di sini menurut gua gimana aksi-aksi yang tidak ekstrim bisa menimbulkan reaksi gitu. Jadi ya itu biasanya kalau gua melakukan hal-hal yang ekstrim, di sini gua menahan untuk kayak merubah seutuhnya, tapi merubah karakternya aja gitu. Jadi kita hias dengan baik tanpa harus melakukan hal yang sangat ekstrim gitu. Batas lu di mana sih untuk apa ya? untuk menjadi karakter Ganinya gitu, maksud gua? Oh, oke. Apa yang Bio mungkin akan lakukan atau reaksi reaksi yang keluar dari Bio tapi tidak ada di Gani. Lu gimana sih switchingnya itu loh, maksud gue? Switchnya. Jadi biasanya kita kan bikin kerangka berpikirnya dulu. Wah, Kita keren. bikin karakter kan nggak cuma dia Mr. Nice Guy, apa yang dilakukan Mr. Nice Guy semuanya harus dilakukan gitu. Nggak gitu juga kan, ada sejarah dari karakter tersebut. Motivasi. Gitu, ya salah satunya motivasi gitu, simpelnya. Tapi ketika kerangka berpikirnya udah jadi dan sejarah-sejarahnya sudah ada, biasanya switchingnya kita kalau gue dari apa yang gue suka dari karakternya aja. Misalnya si Gani ini orangnya kalau ngelihat orang kayak gini, oke, gue masuk ke Gani berarti mulai dari pandangan dulu, nanti semuanya ngikutin gitu. Keluarnya pun ya balik lagi ke apa sih yang gue suka dari diri gue aja gitu. Oke. Gitu ya. Exit door-nya itu. Bolak-baliknya kayak gitu aja. Bro, ini kan penonton kita kan awam ya, termasuk gue awam. Maka artinya mungkin Gue juga awam kok. kita enggak. Sotoy aja bro. Biar kelihatan. Kami sebagai penonton, Biar kelihatan ada dagingnya gitu kalau ngomong. Kami sebagai penonton kan tidak memahami bagaimana seorang aktor tuh keluar masuk gitu ya. Oke. Nah, lu gimana sih melihat karakter Gani itu mempelajari dulu kah? Tadi gue tertarik lu bilang soal gimana motivasi dia begitu, misalkan sikapnya. Kalau gue lihat di trailer kan kayak dia cukup malu-malu gitu ya dengan crushnya. Ya, pasti kan kita mulainya kalau buat orang awam taunya kan kita mulai dari skenario gitu. Kita mulai dari skrip. Alfred Hitchcock pun ngomong film yang baik dimulai dari skrip yang baik gitu. Ya, pasti kita semuanya ada dasarnya. Ada dasar skripnya. Setelah kita ada skrip baru kita bikin karakter yang ditunjuk gitu. Betul. Nah, karakter yang ditunjuk ini ya harus sesuai sih sama apa sih yang mau disampaikan sama filmnya gitu. Ketika sesuai dengan apa yang mau disampaikan sama filmnya, nanti sejarah-sejarah dia sebagai manusia itu akan muncul aja gitu, begitu aja. Dan kita ngejalanin si manusia baru ini yang kita ciptakan gitu. Lu sebagai aktor perlu rigid tahu nggak, misalkan dia begitu kenapa mungkin
di masa lalu dia pernah terjadi apa gitu. Oh iya ya pasti bentuk kreatif kita sebagai seorang seniman kan menciptakan, ya itu bagian dari menciptakan si Dunianya. dunia Gani. si Gani gitu, dunia si satu karakternya apa aja sih sebenarnya, orang tuanya di mana apa segala macam itu pasti kita ciptakan sendiri. Kalau di skrip nggak ada. Diskusi lo dengan sutradaranya gimana? Dia membebaskan apa, atau dia saklek misalkan Bio lo jadi ini misalkan, atau gimana? Atau lo bisa kasih masukan juga, misal Mas baiknya begini dan segala macam. Pasti ya, film adalah menurut gua kayak bangun gedung gitu, kita kerja kolektif soalnya. Semuanya tuh harus didiskusikan dan dikalkulasikan dengan baik apa yang mau disampaikan gitu. Pasti diskusi dengan sutradara, dan biasanya perasaan-perasaannya yang ngejagain dia gitu. Yang ngejagain intensitas emosi dan lain-lain, yang ngejagain dia di belakang layar gitu. Artinya goals dari karakter itu dia yang jaga, tapi mau kesananya terserah lu sebagai aktor ya. Betul, kan kita banyak cara untuk menyampaikannya gitu. Asik, iya. Kalau secara personal buat Biowan gitu, apa yang menarik dari karakter ini? Kalau kita lihat secara gue sebagai penonton gitu ya, ngeliat di trailer kan orang yang malu-malu, pada akhirnya juga dia apa ya, nggak dapet dulu nih tujuannya di setengah film kalau atau setengah cerita kalau gue membayangkan ngeliat trailer. Asik, udah tahu ceritanya gitu. Gue juga belum nonton. Kan trailernya nggak ada, Pak. Iya benar. Iya. Gimana ya ngomongnya? Menurut gue Gani tuh menarik karena gimana dia menghadapi situasi-situasi yang pergumulan hatinya banyak gitu. Tapi dia kesulitan dan berusaha mengatasinya itu dengan kediaman gitu. Nah itu agak-agak menarik gitu, karena kan nggak semua orang ketemu masalah lalu ditulis. Ada yang dihadapin masalah langsung diselesain, ada yang ya beda-beda lah setiap orang gitu. Tapi ya Gani menariknya di situ, dan dia punya sensitivitas terhadap keindahan dari sebuah masalah mungkin. Jadi dia bisa menikmati sakit-sakitnya dia gitu. Tipe yang berkontemplasi gitu nggak sih? Yang banyak sangat sih kayaknya dia sangat kontemplatif orangnya. Itu ini nggak jauh nggak dengan karakter asli lo seorang Biowan gitu untuk banyak perhitungan misalkan kayak gitu? Enggak sih, gue anaknya kalau ketemu masalah langsung kenapa sih ini? Jadi itu tapi nggak susah ya untuk masuk ke dalam itu ya karakter? Ya ada persiapannya sih, jadi bisa masuk keluar karakter dengan baik karena persiapan tadi kan. Jadi ya ada susah ada enggaknya lah, ada hari-harinya lah kayak gitu. Kerja biasanya ada hari-harinya lah. Ada hari-harinya. Apa yang kemudian penonton tuh bisa rasakan bahwa ini bio yang ada bionya gitu, ada signature lo dalam sebuah karakter Ganinya. Ini menarik nih. Jadi setiap kita menciptakan karakter ya, gue nggak tahu nih aktor lain apa enggak. Cuman ini gue ngerasa kita harus tahu limitasi kita dulu sendiri. Pendekatan apa yang harus kita lakukan terhadap satu karakter ini. Nah, limitasi kita itu adalah termasuk skill, misalnya lo nggak bisa panah gitu, lo tiba-tiba jadi karakter orang yang memanah gitu kan, itu kan berarti harus ada pendekatan belajarnya ya kan. Betul. Terus lu disuruh jadi naga gitu, itu kan limitasi badan kita kan manusia gitu. Nah itu limitasi yang kita punya ini menurut gua menjadi kunci juga gitu. Jadi kalau lu nanya signature atau apa, ya balik lagi ke limitasi apa yang gue punya, physically gitu, muka gue, badan gue, dan voicing suara gue itu salah satu yang gak akan bisa lepas dari gue gitu. Mau se ekstrim apapun karakter yang gue ciptakan gitu. Jadi pasti ada tatapan yang menurut gue nih bio nih gitu, atau apa gitu. Nah itu nggak akan hilang karena ya memang limitasi badannya ada. Jadi menurut lo nggak perlu diada-adakan, nggak perlu diada-adakan. Yang biasa menonton lo akan yang tahu biasa nonton ini akan tahu gitu. Pun karakter Gani diperankan lainnya itu akan menjadi Gani yang berbeda gitu. Betul, maksudnya ya. Oke, gue sepakat. Betul. Gitu. Untuk seorang aktor itu seberapa, nggak tahu, maksud gue ngobrol berapa menit sama lu, kayaknya lu orang yang
cukup rigid menciptakan karakter itu ya, walaupun kan itu dari penulis dan sutradara sudah ada briefing ke lo. Lo sebagai seorang aktor gimana sih mendalami itu dan menciptakan universal sebuah karakter yang lo mainkan? Paling utama sih kita nggak boleh terlalu dekat sama karakternya, maksudnya kita harus punya jarak juga biar bisa melihat karakternya bergerak dalam dunia seperti apa sih menurut gue. Kayak Itu maksudnya? oke, lo kalau terlalu dekat sama satu orang gitu, yang lo perhatiin tuh dianya doang, bukan di sekitarnya. Oke. Nah, yang gua omongin barusan adalah kita harus mundur juga untuk kayak ngelihat dunia satu karakter ini seperti apa gitu. Misalnya Gani gitu, dunianya seperti apa, dia bergerak di dalam cerita yang seperti apa. Misalnya di Sampai Nanti Hana ini dia apa kebutuhan dia di sini, fungsi dia sebagai Gani di Kontribusi dia dalam cerita. Kontribusi dia di dalam cerita ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu kita harus melihat juga untuk bisa menciptakan karakternya dengan baik gitu menurut gua. Nah ini kan artinya kontribusinya gede banget dong akan dengan karakter Hananya gitu loh. Maksudnya. Mungkin nggak tahu. Kalau itu kan dari penonton. Gua kan ngeliat di trailer ya. Ini kan Itu versi gue sebagai penonton ya. Ini. Nanti kita nonton. Nanti kita Gua hanya melihat dari trailer bro. Oke. Tapi artinya bener nggak sih tafsiran gue sebagai penonton seperti itu? Artinya lo kan juga ngedrive cerita bersama Hana gitu loh. Betul. Paling tidak di 2 menit yang gue lihat ya di YouTube ya. Ini gue perjelas ya. Situ ya. Terus. Sekarang. Ya harusnya ya. Saya kan nggak tahu tapi belum nonton juga nih. Saya juga belum nonton. Jadi nanti kita lihat aja nih tanggal 29 premier nih. Oh iya, ternyata kontribusinya gede juga nih orang. Oh gitu. Jadi kan ada proses post pro juga yang gue nggak tahu hasil filmnya bakal kayak gimana. Yang menurut gue kita udah serahkan aja. Gue udah memberikan yang terbaik. Kita lihat nanti filmnya jadi seperti apa. Karena gue percaya sama teman-teman yang di belakang layar Sampai Nanti Hana, gue percaya filmnya akan bagus. Lo tapi tipe aktor yang gimana sih? Se-ekspektasi apa ketika lo menjalankan itu dan setelah selesai proses syuting untuk post pro dan nanti akan diterima masyarakat? Ini personal ya pertanyaan. Gue percaya karya yang baik akan sampai ke orang-orangnya. Jadi gue nggak pernah punya ekspektasi kayak harus berapa juta penonton gitu, atau filmnya harus bagus banget nih masuk ke Cannes. Santai aja, karena menurut gue ya itu tadi, karya yang baik akan sampai ke orang-orangnya gitu, sampai ke marketnya juga. Atau maksud gue lo berekspektasi karakternya akan menjadi A, jangan-jangan nanti penonton nangkepnya B. Nah itu lo seberapa? Wah, itu nggak bisa. Oh oke. Kalau itu gue udah, kalau menurut gue semua seniman sama ya, lu menciptakan sesuatu dengan intensi atau tujuan apa, sisanya interpretasi dari penikmatnya. Penikmatnya itu udah tanggung jawab si di luar kuasa di luar kuasa kita. Karena karya itu udah punya nyawanya sendiri. Oke. Kayak yang tadi gue bilang akan sampai ke orang-orangnya adalah karya itu udah punya nyawanya sendiri. Mau gue muter satu Indonesia, gue bilang karyanya ikut kayak gini, tapi kalau satu Indonesia bilangnya enggak kan, karyanya beda-beda gitu, tafsirannya kayak gimana, ya udah itu udah punya jalannya dia sendiri gitu. Jadi lu akan lebih tenang ya dengan begitu ya? Ya harus tenang, emang itu udah, menurut gue udah kayaknya udah rahasia umum, semua maker, semua kreator kayaknya udah kayak gitu. Ada tanggung jawab yang sudah dilepaskan. Kayak punya anak lepasin kuliah gitu dengan pilihan silakan, jalannya gitu, masing-masing. Silakan ini silakan gitu. Oke. Salah satu highlight yang gue juga bisa lihat di trailer dan briefing tadi adalah soal kesempatan kedua di film ini, bahwa Hana sudah menikah, lo membersama itu dengan friendzone kalau bisa gue bilang. Nah itu gimana lo melihat itu? Gimana ya? Cinta tuh banyak bentuknya sih menurut gue, kayak kalau nggak salah ada 6. Gue malah sebutin apa aja, takut salah soalnya. Takut salah soalnya. Lu jangan bikin PR buat penonton gue dong. Itu ada 6, coba cari sendiri bentuknya dan apa ya. Dan ditulis di kolom komentar. Cinta tuh bentuknya apa aja. Jadi kadang-kadang kalau gue melihat si Gani dan Hana ini dengan, kalau kata orang friendzone-nya gitu ya, Gani itu sedang menikmati cintanya aja dengan bentuk yang berbeda mungkin. Kadang kan ada yang kita melihat seseorang bahagia, kita nggak perlu harus jadi punya kita juga gitu. Asik. Iya. Okay. Jadi ya gitu, cinta tuh banyak bentuknya gitu.
Tadi apa pertanyaan sih? Iya, artinya Kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Nah, kalau kesempatan kedua ini, gue rasa semua orang berharap ada gitu ya. Kesempatan kedua itu seperti apa? Gimana cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan ya itu, kalau ngomongin kesempatan kedua kayaknya emas banget kan. Jadi jangan sampai lolos. Iya, jangan sampai lolos. Gimana ya, Lagu Warkop. Iya, jangan sampai apa ya? Jangan sampai nanti Hana. Sampai nanti dong. Tapi artinya karakter Gani itu menanti itu, atau ya udah dengan keikhlasan yang lu coba yakinkan ke gue tadi gitu. Oh, itu harus ditonton di film. Itu harus, karena kan gue akan menceritakan Iya. kalau itu harus ditonton di filmnya. Ya kan saya berusaha dikit-dikit. Seperti apa? Oke. Nah, ada nggak pengalaman personal yang lu dapatkan selama proses, bukan syuting ya, tapi proses mendalami peran sebagai orang, tadi kalau lu bilang Gani itu sangat kontemplatif, kesempatan kedua, apa yang lu tipe yang gimana sih, aktor yang mendapat insight baru dari karakter itu atau gimana? Ya, kalau dapat insight baru sih pasti ya, karena kan kita kayak pelajarin orang misalnya selama 2 minggu gitu, orang baru, wah kita pasti kan menemukan menariknya di mana, jeleknya orang di mana, karena kan manusia ada plus minusnya gitu kan. Tadi bertanya. Ya lo apa insight apa yang lo dapatkan dari mendalami karakter itu? Pengalaman personal selama proses ya. Gue sih melihat lika-liku cerita ini menjadi pelajaran buat gue. Gimana cinta itu tidak bersahabat dengan waktu gitu. Kayak selalu ada tempat dan waktu yang salah, rasanya kan nggak ketemu, tapi ada ajaibnya juga gitu. Oke. Itu yang gue pelajarin sih. Oke, gue kasih pilihan. Artinya Kasih pilihan asik. Pilihan ganda. tidak bersahabat dengan waktu, atau semua akan ada waktunya? Ya kalau ya itu kayak gelas setengah isi setengah kosong aja sih. Lo orangnya yang mana, Itu optimis, tafsir ya, tafsir optimis ya. atau pesimis gitu? Lo optimis atau pesimis gitu ya? Kalau lo optimis semua akan ada waktunya, tenang. Kalau lo pesimis, bersahabat. Anjir lah gitu ya. Gitu. Oke. Cukup diplomatis Anda menjawabnya ya. Enggak, gue nggak milih. Oh, bukan gitu. Gue nggak milih, yang mana aja. Setelah kalian. Oke, ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Apa yang beda dan orang akan nonton di akhir tahun ketika banyak film horor? Apa yang jadi oase di film ini dan bisa ditawarkan ke penonton? Kita bisa melihat lika-liku tadi dan mempelajari ajaib dan hangatnya cinta dan segala kepahitannya. Gitu? Keren. Iya. Oke. Keren. Oke, thank you. Thank you. Sudah bagi cerita. Gue akan tunggu karya berikutnya di tahun depan, dan izinkan nanti gue dan teman-teman juga bisa wawancara di dalam. Aman. Kayaknya gue yakin karakter lu akan Yang berikutnya berbeda-beda atau gimana? Berikutnya kayaknya jadi teroris. Wow, benar. Ini atau cuman Kedengarannya kayak bercanda ya? Bingung ya bedain gue serius apa enggak. kalau serius bisa gue potong buat TikTok. Kita lihat aja nanti ya filmnya tayang kapan. Lupa gue. Lu selektif nggak sih milih? Maksud gue cukup rentangnya cukup jauh film lu. Dan kalau gue bilang tadi kan karakter sebelum-sebelumnya ekstrim nih. Iya. Lu tipe yang sangat memilih karakter. Iya, gue sangat memilih karakter dan gue juga nggak laku, jadi Kayak gitu dong bro. tergantung film yang dikasih apa. Masa sih nggak yakin? udah nggak laku Gue masih nggak milih gitu, kayak aduh nih orang siapa sih sebenarnya gitu. Gue sih yakin lu memilih kayaknya. Iya. Cuma maksud gue pengen tahu kenapa apa standar yang lu terapkan di pemilihan itu gitu. Gue nggak ngerasa film tuh akan
bagus gitu aja atau bagus film bagus tuh kayak gini gitu. Semua orang punya standarnya masing-masing, terserah. Formulasi ya. Iya, terserah cuma film bagus bebas, terserah kayak gimana. Gue lebih ngerasa ini gue miscast apa enggak, apakah gue nyaman nanti bermainnya seperti apa. Jadi selain skrip banyak yang gue consider juga, iya, gitu. Jadi sangat selektif. Oke, siap. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu. Bye. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di podcast. Yeay!